Kemudiannya rumus pertama dikurangi rumus ketiga sama dengan 3.900.000. Dan di sini kita lanjut lagi. Di bawahnya ada beberapa penyebab terjadinya variansi unfavorable adalah sebagai berikut. Kan tadi ada variansi pengeluaran kan yang ada lambangnya U, variansi volumenya juga hasilnya di U juga, variansi totalnya juga U. Di sini ada dijelaskan bahwa variansi overhead pabrik yang terjadi baik overhead variabel maupun tetap terus ditentukan oleh manajemen, apakah signifikan atau tak signifikan. Manajemen harus menetapkan batasan tingkat signifikansi ini, misalnya 10%. Artinya apabila tingkat variasi di atas 10% maka dianggap signifikan dan akan diinvestigasi lebih lanjut. Dan di sini juga penyebab terjadinya variansi unfavorable adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian yang tak menguntungkan dalam pembelian bahan habis pakai dan jasa-jasa. Yang kedua, pemborosan bahan penolong. Ketiga, kerusakan mesin yang tak terhindarkan. Keempat, penggunaan bahan penolong atau tenaga kerja tak langsung yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan. Yang kelima, penjadwalan atau scheduling tenaga kerja tak langsung yang tidak tepat. Terakhir, kurangnya operator atau alat-alat yang dibutuhkan. Di bawahnya ada variansi unfavorable pada variansi overhead pabrik yang tak terkendalikan, umumnya disebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada penjadwalan produksi yang tak tepat. Yang kedua, kerusakan mesin yang tak biasa. Ketiga, adanya bencana alam. Keempat, fluktuasi yang sering terjadi. Kelima, kurangnya tenaga kerja ahli. Keenam, kapasitas pabrik yang berlebih. Yang terakhir, kurangnya permintaan dari pelanggan. Yang ke F, ada jurnal dan disposisi variansi. Itu kita bisa baca halaman 9.33 ya teman-teman. Dan yang bagian G, jurnal variansi bahan baku. Ada di sini dua perlakuan yang utama dalam jurnal variansi bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara akun sediaan bahan baku cost standar dan mencatat variansi harga bahan sebagai bahan baku yang diterima. Dan yang kedua, memelihara akun sediaan bahan pada cost aktual dan mencatat variansi harga sebagai penambah kekurangan jumlah saldo sediaan bahan. Situ kita bisa lihat di halaman 9.34 itu ada yang pertama variansi harga, ada rumusnya ya, sediaan bahan HS kali KA, variansi harga bahan ada HA dikurangi HS dikali KA, utang dagang juga ada HA dikali KA. Yang keduanya juga bagian 2, nomor 2, variansi efisiensi. Ada produk dalam proses, KS dikali HS, variansi efisiensi bahan, ada KA dikurangi KS dikali HS, sediaan bahan, ada KA, rumusnya KA dikali HS. Yang bagian H, jurnal variansi tenaga kerja langsung. Kita bisa lihat ya, ada produk dalam proses, JA kali TS, variansi kuantitas tenaga kerja ada JA dikurangi JS dikali TS, variansi upah tenaga kerja ada TA dikurangi TS dikali JA, utang gaji dan upah JA dikali TA. Yang bagian I, disposisi variansi bahan baku dan tenaga kerja. Itu di bawahnya teman-teman kita bisa lihat ya, ada cost produk terjual berapa ya, misalnya variansi harga bahan, variansi kuantitas tenaga kerja, variansi upah tenaga kerja, variansi kuantitas bahan, cost produk terjual. Dan yang bagian J, variansi overhead pabrik. Kita bisa baca di modul 9.35 ya. Di situ ada secara periodik selisih yang terjadi variansi, kemudian akan ditutup pada yang pertama itu produk dalam proses, yang kedua produk jadi, yang ketiga atau cost produk terjual. Sudah itu saja yang bisa saya sampaikan.
eh, pada malam hari ini itu modul 9 mungkin banyak kekurangan atau tidak dimengerti. Semoga nanti Bu Farah bisa melengkapi dan menjelaskan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai presentasi dari kelompok 4-nya. Sekarang apa ada pertanyaan atau malah nggak dimengerti sama sekali, atau mungkin ada bagian yang nggak dimengerti? Silahkan ditanyakan aja. Tuh. Sebenarnya materi untuk modul 9 itu cukup gampang, jadi tinggal dibaca aja. Sama mungkin beberapa rumus sih harus dihafalin, tapi nggak susah-susah banget lah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau justru malah nggak ngerti sama sekali? Tuh. Wait. Oke. Oke, berarti kalau nggak ada yang nanggapin, saya rasa semuanya sudah paham. Berarti saya nggak perlu ngulangi lagi ya. Wait. Oh, jadi ini beneran gak ada pertanyaan sama sekali ya? Oke, berarti semuanya udah pintar. Ya, yang bagian mana yang nggak dipahami? Sebentar, saya masih upload PowerPoint saya. Nanti coba saya review lagi, tapi ya nggak semuanya pasti. Saya review yang mungkin yang perlu untuk saya ulangi lagi. Dibaca aja pelan-pelan, yang jelas nanti pasti bisa paham pelan-pelan gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah kok materi yang ini, jadi santai aja. Oke, saya coba jelaskan secara singkat mengenai modul 9. Modul 9 ini berusaha untuk menjelaskan tentang sistem cost standar. Tadi sempat disinggung, coba dilihat lagi aja di tabel di halaman 9.5. Kalau sistem cost itu ada 3. Yang pertama sistem cost aktual, sistem cost normal, sama sistem cost standar. Lah, kalau di modul 9 ini lebih fokus hanya ke sistem cost standar saja. Dia berusaha untuk menjelaskan tentang apa sih sistem cost standar itu, bagaimana cara menghitungnya. Intinya kayak gitu. Jadi modul 9 ini fokus ke sistem cost standar. Nah, apa sebenarnya yang membedakan antara sistem cost aktual, sistem cost normal, dan sistem cost standar? Secara lebih mudah sudah dirangkum di tabel 9.1 di halaman 9.5. Jadi, kalau sistem cost aktual, semuanya, baik itu bahan baku, tenaga kerja langsung maupun overhead pabriknya, aktual. Seperti yang ada di tabel. Jadi, semuanya berdasarkan realnya kayak gimana.